Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah seri pertama buka dari kajian bedah buku Arbaun Nasihah li Islahil Buyut, 40 nasihat atau kiat atau tips untuk menghidupkan nilai-nilai Islam di dalam rumah. Buku ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid dan secara bertahap kami terjemahkan, kemudian sudah kami tayangkan di situs mukminun.com. Silahkan mengunjungi mukminun.com untuk membacanya, atau silahkan teruskan menonton video ini sampai akhir untuk menyimaknya melalui audio dan video. Sebelumnya silahkan subscribe dulu untuk tidak ketinggalan serial-serial berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid mengawali kitab ini dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana." Dan Allah telah menjadikan bagi kalian rumah-rumah sebagai tempat tinggal. Quran surat An-Nahl ayat 80. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini. Beliau berkata, Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya yang serba lengkap kepada hamba-hambanya, yaitu Dia menjadikan bagi mereka rumah-rumah tempat menetap, tempat menutupi dirinya, serta mereka bisa menggunakannya untuk berbagai manfaat dan kegunaan lainnya. Inilah yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan hari ini dan selanjutnya. Apa saja manfaat dan kegunaan rumah untuk kebaikan dunia, dan yang paling utama adalah untuk kebaikan akhirat, yaitu salah satunya dengan bagaimana menghidupkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid berkata, apa kedudukan rumah di benak manusia? Bukankah rumah adalah tempat dia makan, nikah, tidur, dan beristirahat? Bukankah rumah adalah tempat menyendiri, berkumpul dengan istri dan anak-anak? Bukankah rumah adalah tempat bagi wanita untuk menutupi dirinya dan melindunginya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaklah kamu tetap tinggal di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Quran surat Al-Ahzab ayat ke-33. Sedikit kami tambahkan tentang ayat ini, bahwa di dalam tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' ila Ahkamil Quran, Abu Sulaiman beliau berkata bahwa wakorna, yang dimaksud dengan wakorna di sini menurut beliau adalah carilah ketenangan di rumahmu sendiri. Carilah kesenangan, ketenangan, kebahagiaan di rumahmu sendiri. Artinya bisa kita artikan di sini bahwa hendaknya seseorang itu mencari ketenangan di rumah, bukan sebaliknya dia merasa suntuk, sumpek di rumah hingga kemudian dia mencari ketenangan, mencari kesenangan di luar rumah mereka. Na'udzubillah, ini yang kita tidak inginkan, dan itulah mengapa salah satu alasan kami menyampaikan serial dari buku ini. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi, waqarna fi buyutikunna, ini perintah untuk tetap di dalam rumah untuk para nabi, istri Nabi dan wanita-wanita lainnya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid melanjutkan, jika kita mau sedikit merenung tentang keadaan mereka yang tidak memiliki rumah, yang hidup di pengungsian di jalanan, atau mereka yang sekarang sedang mengungsi di berbagai tenda-tenda pengungsian, kita akan menyadari betapa besar nikmat memiliki rumah. Jika kita mendengar orang tidak memiliki rumah berkata, saya tidak punya tempat untuk menetap, kadang saya tidur di sana sini, kadang di emperan atau parkiran toko, dan saya menaruh baju-baju saya di mobil, maka kita akan tersadar gangguan yang akan kita terima jika tidak memiliki rumah. Dan inilah tabiat manusia, bahwa kita baru akan menyadari betapa besar nikmat jika nikmat tersebut sudah tercabut dari kita. Saat ini kita masih memiliki rumah, tetapi kita kurang bersyukur kita tentang memiliki rumah ini. Kurangnya bersyukur kita tentang memiliki rumah ini adalah dengan tidak menggunakannya atau kurang menggunakan rumah itu sebagai tempat untuk takorrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan menghidupkan nilai-nilai Islam di dalamnya.
Itulah mengapa kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid menyebutkan sebuah kisah dari kaum Yahudi Bani Nadir, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Hasyr ayat yang kedua, yang artinya dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama, sehingga Allah memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu sebagai pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Quran surat Al-Hasyr ayat kedua. Sedikit tentang orang-orang kafir di antara ahli kitab ini kami sampaikan bahwa yang dimaksud ini adalah Yahudi Bani Nadir, keturunan Nabi Harun. Mereka datang ke Madinah saat terjadi pengusiran atau fitnah Bani Israel, lalu mereka membuat perjanjian damai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi suatu hari mereka mengingkarinya dan justru memerangi Nabi Muhammad dan para sahabat bersama orang-orang musyrik. Mereka memerangi mereka dengan orang-orang musyrik. Kemudian Rasulullah mengepung mereka hingga kemudian mereka menyerah dan mereka menghancurkan rumah-rumah sendiri, kemudian mereka keluar dari Madinah. Inilah yang dimaksud dengan pentingnya posisi rumah bagi orang Islam. Kemudian di bagian selanjutnya nanti akan kita bahas 5 hal yang menjadikan kita hendaknya menghidupkan rumah-rumah kita dengan nilai-nilai Islam. Semoga bisa berlanjut sampai akhir. Silakan subscribe dulu channel ini. Kami tutup dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.